Beberapa jam lalu, dunia tidak hanya terkejut, dunia terguncang. Serangan militer yang dikaitkan dengan Amerika Serikat dan Israel dilaporkan menghantam wilayah Iran tanpa deklarasi perang, tanpa peringatan terbuka, tanpa konsensus internasional. Dalam hitungan jam, kawasan Timur Tengah kembali berada di tepi jurang eskalasi. Bukan konflik kecil, bukan insiden terbatas, tetapi potensi perang regional dengan implikasi global. Bagi banyak orang di luar kawasan, ini mungkin sekadar berita utama. Namun, bagi warga Iran, ini adalah dentuman yang memecah rutinitas harian, aktivitas terganggu, komunikasi mendadak ramai, dan ketegangan yang sulit diabaikan. Inilah momen ketika geopolitik berhenti menjadi teori dan mulai menyentuh kehidupan manusia. Serangan ini tidak muncul dari ruang hampa. Selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tekanan terhadap Iran terus meningkat. Sanksi ekonomi, ancaman terbuka, operasi rahasia, perang bayangan. Namun penting dicatat, ketegangan bukanlah perang, ancaman bukanlah serangan nyata. Dalam hukum internasional, perbedaan ini krusial. Dan justru disinilah banyak analis mulai mempertanyakan legitimasi langkah militer yang diambil. Satu hal menjadi jelas, saat serangan terjadi, Iran tidak sedang melakukan invasi terbuka. Iran tidak sedang meluncurkan serangan langsung berskala besar. Wilayah Iranlah yang menjadi sasaran pertama. Woi. وای یا خدا یا امام حسین شهر موشکی جمع زیدن شهر موشکی. Serangan dilaporkan terjadi dalam beberapa gelombang. Target disebut sebagai fasilitas strategis. Namun, seperti hampir semua konflik modern, garis antara target militer dan dampak sipil sangat tipis. Ledakan terasa di berbagai titik. Media lokal Iran melaporkan kepanikan warga. Aktivitas sipil lumpuh sementara. Iran segera mengaktifkan protokol darurat nasional. Sistem pertahanan udara disiagakan. Wilayah udara ditutup. Respons ini bukan tanda agresi. Ini adalah respons negara yang baru saja diserang. Pihak penyerang menyebut operasi ini sebagai serangan pencegahan. Istilah yang terdengar teknis, namun syarat kontroversi. Serangan pencegahan sering digunakan untuk membenarkan aksi militer sepihak. Masalahnya, jika setiap dugaan ancaman dianggap cukup untuk menyerang, maka dunia akan hidup dalam perang permanen. Banyak pakar hukum internasional mempertanyakan dasar serangan ini. Karena hingga saat serangan dilakukan, tidak ada bukti publik tentang serangan Iran yang sedang berlangsung. Disinilah kritik internasional mulai menguat, bukan karena simpati ideologis, tetapi karena kekhawatiran presiden berbahaya. Menyebut Iran sebagai pihak yang diserang bukan propaganda. Ini kronologi. Membela hak Iran untuk tidak diserang secara sepihak bukan berarti membenarkan semua kebijakannya. Dua hal ini sering disamakan secara keliru. Dalam konflik ini, Iran berada dalam posisi defensif. Dan dalam hukum internasional, posisi itu memiliki makna yang sangat besar. Dunia perlu membedakan antara kritik terhadap rezim dan hak dasar sebuah negara untuk tidak dibombardir. Israel this morning on Saturday launched strikes against Iran. Beberapa jam setelah serangan, media sosial meledak. Video, foto, judul besar, klaim bahwa Iran telah meluncurkan serangan balasan terbatas. Klaim bahwa kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan menjadi sasaran. Namun sampai titik ini, sebagian besar informasi tersebut masih berada di wilayah klaim. Belum konfirmasi resmi, belum validasi independen penuh. Dalam konflik modern, kecepatan informasi sering mengalahkan akurasi.
Dan itulah yang membuat situasi semakin berbahaya. Hari ini, perang tidak hanya terjadi di udara dan darat. Ia terjadi di layar ponsel. Satu video tanpa konteks bisa memicu kepanikan global. Satu narasi yang diulang bisa membentuk opini dunia. Karena itu, kehati-hatian adalah kewajiban, bukan sikap lemah. Memilah antara fakta, klaim, dan propaganda adalah bentuk tanggung jawab moral. Yang hampir pasti adalah Iran kini berada dalam kondisi kesiapsiagaan tinggi. Pernyataan keras dilontarkan. Kemampuan rudal balistik menjadi sorotan. Namun, persiapan bukan selalu berarti serangan segera. Dalam banyak kasus, persiapan adalah pesan. Pesan bahwa Iran tidak akan diam jika tekanan berlanjut. Iran dikenal bermain dalam jangka panjang, menghitung dampak regional, mengukur respons internasional. Ini bukan negara yang gegabah. Di balik semua analisis militer, ada satu kenyataan pahit. Yang paling menderita bukan para jenderal, bukan para politisi, melainkan warga biasa, anak-anak, orang tua. Setiap serangan memperbesar trauma kolektif, dan setiap eskalasi membuat perdamaian semakin jauh. Mendukung kemanusiaan bukan berarti memilih satu kubu. Mengkritik serangan bukan berarti memuja balasan. Ini tentang menolak normalisasi perang. Jika kamu ingin memahami konflik, bukan sekadar memilih sisi. Jika kamu percaya bahwa nyawa manusia lebih berharga dari dominasi geopolitik, dan jika kamu ingin ruang diskusi yang rasional dan manusiawi, dukung channel ini. Bagikan pandanganmu. Mari berpikir bersama. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis, bukan untuk menghasut, bukan untuk membenarkan kekerasan. Tetap kritis, tetap manusia. ומאחורי הבניינים שם יש עשן, נראה לי נפל שם.